Shalom, kembali bertemu dengan saya di era new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang wajib kita syukuri untuk kita lewati di hari-hari ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan yang dahsyat tetap menyertai dalam hidup kita, dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik, atau dalam keadaan tidak baik sekalipun. Kalau kita lihat dari hari ini, mungkin geliat-geliat semangat sudah mulai muncul dalam era new normal yang ada di Indonesia. Tapi kita belajar hari ini bahwa ketika dalam keadaan new normal hari-hari ini, bukan berarti kehidupan harus sama seperti masa yang dulu, ketika mungkin musim pandemi belum ada di tengah-tengah kita. Sepertinya semua berjalan dengan normal, tetapi ada sesuatu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh beberapa golongan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Contohnya, mungkin kita hari ini sudah bisa beribadah ke gereja walaupun dengan durasi yang lebih singkat, atau mungkin dalam berbagai sesi karena keterbatasan tempat dan sebagainya. Tetapi masih ada pengecualian yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya, balita, anak-anak, lansia masih belum diizinkan untuk ikut dalam keramaian seperti dalam ibadah-ibadah kita, dalam kegiatan bekerja atau apapun juga. Karena mereka menganggap ada beberapa usia rentan yang harus diperhatikan dalam era new normal ini. Nah, hari ini kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata ada seleksi alam dan seleksi juga dari Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14, saya baca buat Bapak Ibu dan Saudara, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Saudara perhatikan, ada banyak yang dipanggil, firman Allah berkata, tapi ada sedikit saja orang yang dipilih. Artinya ada beberapa seleksi yang harus diikuti oleh kita. Seperti yang kita ikuti dalam kondisi new normal hari-hari ini. Maka di dalam kehidupan kita, dalam hidup spiritual kita, dalam hidup rohani kita, kita pun harus mengerti ada beberapa seleksi yang Tuhan berikan dalam hidup ini, supaya kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar dipanggil, tapi mengalami kemenangan, mengalami sukacita, kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat dari pelajaran kehidupan Gideon di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ketika Gideon akan berperang, maka Tuhan melakukan seleksi terlebih dahulu. Hari ini kita akan melihat ada 3 seleksi yang Tuhan berikan supaya kita bisa lolos dan kita mengalami, atau kita bukan hanya menjadi sekedar pendengar, tapi kita menjadi seorang pelaku, menjadi seorang pemenang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita membaca hal yang pertama dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian: siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Wow, saudara ya. Seleksi yang pertama, Allah berkata, siapa dari orang yang akan maju berperang dalam hidup ini, tetapi yang takut, silakan pulang. Jadi seleksi yang pertama yang Tuhan beri buat kita, orang yang takut dan gentar tidak akan pernah lolos seleksi. Tapi orang yang lolos seleksi adalah orang yang tidak takut dan gentar menghadapi tantangan hidup ini. Mungkin hari-hari ini kita berkata, apa yang harus aku kerjakan dalam era new normal yang ada di sekelilingku? Hanya orang yang tidak takut dan tidak gentar yang akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara perhatikan, 22.000 dibanding 10.000 orang, lebih dari separuh.
Jadi begitu banyaknya mereka yang ingin menjadi pelaku, menjadi pemenang. Tetapi kemudian firman Allah berkata, tidak ada separuh yang lolos pada seleksi yang pertama, yaitu hanya orang yang tidak takut dan gentar. Karena ketakutan itu adalah penghalang terbesar dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang pahlawan. Nah, bagaimana saya dan saudara? Apakah kita salah satu orang yang bisa lolos seleksi? Yang pertama, orang yang tidak takut, orang yang tidak gentar. Karena kita tahu kita punya Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28, firman Allah berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pertama, Tuhan berkata, jangan pernah takut kepada manusia. Mungkin ada banyak tekanan demi tekanan yang terjadi di sekeliling kita oleh manusia-manusia sesama kita yang ada di sekeliling kita. Tapi firman Allah berkata, jangan pernah takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan secara tubuh. Tapi Tuhan berkata, kalau kita mau takut, takutlah kepada Tuhan yang punya kuasa. Baik selama kita hidup, baik ketika di masa yang akan datang, hanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi mari hari ini menghadapi apapun juga, jangan pernah takut. Apalagi kita menjadi orang yang mungkin gila, menjadi orang yang sangat sungkan dengan orang lain. Kita berkata kita tidak berani, kita takut. Ketika kau benar, ketika kau berjalan dalam kebenaran, maka kita berkata, aku tidak pernah takut kepada manusia, karena itu hanya bisa membinasakan secara tubuh. Tetapi kuasa Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Kemudian ada orang yang bukan hanya takut kepada manusia, tapi ada orang yang berbeda. Dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-26, kita akan membaca firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan Yesus kemanapun mereka pergi, selalu bersama-sama. Tapi ketika mereka menghadapi badai topan dalam hidup mereka, mereka berjalan dan mereka diombang-ambingkan oleh angin. Mereka kemudian melihat Yesus berjalan, tapi mereka tidak melihat dia sebagai Yesus adalah Tuhan. Justru sebaliknya, mereka berteriak, itu hantu. Badai kehidupan seringkali membuat hidup manusia menjadi takut dan kacau. Seharusnya kita melihat ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi karena badai, kita berkata itu bukan Tuhan, tetapi itu hantu. Dan hati-hati, orang yang takut, dia tidak akan pernah lolos dalam seleksi kehidupan ini. Jadi mari hari ini kita berkata, boleh ada badai kehidupan dalam setiap kehidupanku, tetapi aku tidak pernah lupa bahwa ada Yesus yang selalu berjalan dalam hidupku. Dia bukan hantu, tapi dia adalah Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang mengerti setiap jeritan hati kita. Dan kita berkata, aku gak takut hari ini, sekalipun badai kehidupan menerpaku, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan ketika dia berkata, tenang, reda, maka semua menjadi tenang. Hari ini kita hanya belajar takut kepada Dia, sumber segala kehidupan kita. Jangan takut kepada badai kehidupan. Hari ini mungkin kita ada di tengah-tengah badai, tapi saya mau katakan pada saudara, ada Tuhan datang mendekat dalam hidupmu. Ada kekuatan dari Allah yang bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Saudara, ada sebuah gambaran sederhana. Ketika kita ada di sebuah tempat yang mungkin ya ada cahaya lampu, kemudian ke tangan kita mulai dekatkan dengan sebuah benda, saudara. Maka kita akan melihat ada bayangan sebelum tangan kita nyampai. Ada bayangan dulu tangan kita, kegelapan di sekitar itu, ya, ditutup dengan tangan kita. Pada tangan kita mendekat, kita ingin mengambil sesuatu, mungkin itu pulpen, mungkin itu suatu benda, tapi bayangan tangan itu akan lebih dulu tiba daripada tangan kita.
Jadi hari ini saudara harus percaya. Ketika mungkin kita ada dalam badai, kita ada dalam kegelapan, kita berkata, Tuhan aku percaya, sebentar lagi aku melihat tangan-Mu terulur dalam hidupku. Jadi mungkin kegelapan yang datang dalam hidup kita adalah bayangan tangan Tuhan yang akan segera datang untuk menolong hidup saya dan hidup saudara. Jangan pernah takut, percaya saja kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan. Kemudian kita melihat lagi di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang berikutnya, jangan pernah takut tentang hari depan. Jangan khawatir dengan hari esok. Karena apa? Firman Allah berkata, hari esok ada kesusahannya sendiri. Dan Tuhan berkata, masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu itu tidak akan pernah hilang. Jadi mari kita berkata hari ini, aku tidak takut dengan masa depanku. Mungkin kita bilang, saya nggak tahu berapa lama kondisi new normal, berapa lama kita di tengah-tengah pandemi, yang mungkin banyak di antara kita yang terdampak karena COVID ini. Tapi kita mau berkata hari ini, Tuhan, aku mau tetap percaya bahwa hari esokku ada di dalam tangan-Mu. Masa depanku ada di dalam tangan-Mu. Dan kemenangan itu adalah bagian hidupku. Karena aku menaruh percaya kepadamu. Karena firman Allah berkata dalam janjinya, bahwa Dia berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang penuh harapan. Jangan takut kalau kita mau mengalami sebuah kemenangan. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 firman Allah berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara harus ingat, ketakutan kepada banyak hal tadi yang sudah saya sampaikan, kepada manusia, takut kepada badai hidup, takut kepada masa depan, atau apapun yang menakutkan hidupmu hari ini. Firman Tuhan berkata, roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan roh ketakutan. Berarti ketakutan itu datangnya bukan dari Allah, tapi ketakutan itu datangnya dari pihak yang lain. Dan kalau kita menang, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita tidak akan pernah takut. Ingat, seleksi pertama yang Tuhan berikan dalam perjuangan Gideon, siapa yang takut hendaklah pulang. Siapa yang gentar, dia tidak layak untuk masuk dalam peperangan dan menjadi seorang pemenang. Jadi mari hari ini biar kita lolos pada ujian yang pertama, yaitu aku tidak takut karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau takut, takut hanya kepada Tuhan. Seperti kitab Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24 firman Allah berkata, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Siapa yang takut kepada Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita. Dia menyediakan hujan pada awal musim, Dia menyediakan hujan pada musim akhir. Bahkan dikatakan Dia menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Dalam keadaan apapun juga hari ini kita berkata, Tuhan Yesus, aku tidak takut kepada apapun, aku hanya takut kepadamu. Karena aku percaya di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada jalan keluar, dan Engkau menjamin seluruh hidupku. Itu seleksi yang pertama yang Tuhan beri buat kita. Kemudian kita melihat bagaimana setelah kita lolos seleksi menjadi orang yang tidak takut, ada seleksi berikutnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Tuhan kembali menyuruh kepada Gideon, dari 10.000 orang yang sudah lolos seleksi yang pertama, Tuhan berkata, bawa mereka ke sebuah mata air, kemudian suruh semua mereka minum. Nah, ketika mereka minum, tidak ada perintah apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan berkata,
Coba mulai seleksi. Setiap orang yang turun minum, ada yang membawa air itu dengan tangan ke mulutnya, tetapi ada juga yang langsung menghirup air di mata air dengan cara seperti anjing meminum air. Saudara, mungkin mereka dalam sebuah perjalanan dan mereka membutuhkan air, mereka kehausan. Dan maklum mungkin ketika mereka melihat air, mereka segera ingin menikmati air. Tetapi kita lihat seleksi yang kedua. Tuhan berkata, hanya orang yang mengambil air dengan tangan dan menghirup ke mulutnya dengan tangan, orang itu yang layak untuk masuk dalam peperangan. Saudara, hal kedua, seleksi yang kedua. Kalau yang pertama yang takut dan gentar tidak lolos seleksi, yang kedua, siapa yang lolos seleksi? Hanya orang yang dapat mengendalikan diri. Kenapa? Ada aturan, ada etika, ada sesuatu yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita diperhadapkan pada sebuah kesempatan yang mungkin kita bisa saja menyerbu masuk dalam kesempatan itu. Saudara bayangkan, pertama tadi ada berapa puluh ribu, hanya 10.000 yang lolos. Dari 10.000, kemudian disaring dengan pengendalian diri, dengan apa yang harus mereka kerjakan, hanya 300 orang yang lolos. Perbandingannya tidak sampai sepertiga, saudara ya. Mereka hanya 300 orang saja yang lolos seleksi pada seleksi yang kedua. Dan Tuhan ingin di dalam hidup ini kita bisa mengendalikan diri kita. Bukan hanya tidak takut, tapi ada roh penguasaan diri dalam hidup ini. Dan penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Yang mungkin saudara dengarkan khotbah kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hari Pentakosta beberapa waktu yang lalu. Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan buah roh itu salah satunya adalah pengendalian diri. Tuhan mau kita bisa menguasai seluruh hidup kita. Ketika kita dalam keadaan ini, saudara bisa bandingkan tuh dalam kehidupan new normal sekarang. Kita boleh melakukan aktivitas, tetapi kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus bisa menjaga jarak. Kita harus bisa mencuci tangan mungkin ya. Kita harus menjaga kebersihan kita. Dan segala sesuatu aturan-aturan yang ada. Dan itu perlu sebuah pengendalian diri dalam setiap hidup kita. Firman Allah berkata dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pengendalian diri adalah kunci untuk kita menjadi pahlawan. Jadi orang yang punya pengendalian diri itu seperti kendaraan yang punya rem, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat, wow, ada kendaraan di depan, kita bisa rem tuh, nggak terjadi tabrakan. Ada lubang di depan, kita bisa rem. Kemudian mungkin ada satu halangan, kita bisa rem. Bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Apakah ada rem yang pakem dalam hidup kita? Mau marah, kita bisa rem, karena kita ingat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kemudian kita mau sakit hati, kita bisa rem. Kita mau lakukan hal yang tidak baik, kita bisa rem. Mau lakukan dosa, kita bisa rem. Karena rem kita pakem. Pengendalian diri kita itu kuat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin melawan orang lain itu lebih gampang daripada melawan diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita mengendalikan diri kita. Karena kitab Amsal berkata dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya berarti dia tidak punya kekuatan sama sekali. Tidak ada pertahanan dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang semacam ini. Tuhan mau kita mampu mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Mengendalikan diri ketika kita mau marah. Mengendalikan diri ketika kita mau sombong. Mengendalikan diri dari tipu daya, harta, tahta, benda, cinta dan sebagainya. Dan yang menjadi senjata, yang menjadi rem kita, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita berkata, stop. Saya harus bisa menguasai diri kita. Karena itu apa, saudara? Termasuk buah roh. Jadi mari hari ini kau berkata, Roh Kudus sudah ada dalam hidupku. Bukan hanya kuasa yang dia berikan untuk memberitakan Injil, tapi kuasa untuk mengendalikan
diri kita, mengendalikan hidup kita, menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat, ada seleksi kedua yang Tuhan berikan buat kita. Pengendalian diri. Penguasaan diri harus ada dalam hidup saya dan saudara kalau kita mau maju menjadi pelaku yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kemudian kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Kita buka dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang keempat. Dari 300 orang yang lolos 2 seleksi, kita baca, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Wow, hebat saudara ya. 300 orang yang sudah lolos seleksi ini, dikatakan mereka sudah lelah dalam perjalanan, dalam peperangan. Tetapi firman Allah mencatat, meskipun masih lelah, namun mereka mengejar juga. Yang ketiga yang harus kau perhatikan, ketika kita sudah lolos seleksi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Seleksi yang ketiga adalah orang yang mau menang, adalah orang yang tidak mudah menyerah. Hari ini ada banyak orang menyerah, bukan? Karena apa? Mungkin kondisi pandemi yang sedang kita hadapi membuat kita menyerah. Ada banyak pengusaha mulai menjadi menyerah. Kemudian mereka mulai gulung tikar. Mereka berkata, aku tidak berdaya lagi. Atau mungkin ada orang-orang yang punya kedudukan tinggi menyerah. Ada orang yang mengalami masalah, orang kecil pun menyerah di dalam Tuhan. Hari ini kita berkata, Tuhan, mungkin kami sudah berjuang dan rasanya sudah lelah. Tapi kita ingat ayat ini, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Tidak ada kata menyerah untuk orang yang mau menjadi seorang pemenang. Untuk orang yang bisa bertahan dalam kondisi new normal hari ini adalah orang yang pantang untuk menyerah. Ada tantangan, ada rintangan dalam hidup kita, bukan membuat hidup kita hancur, tapi justru membuat ini ada semangat baru, ada pendorong dalam hidup kita untuk kita maju lebih lagi dan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah contoh dalam firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 9 sampai 10. Dan sesudah dia, Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Oh, sebuah contoh seseorang yang bernama Eliasar anak Dodo. Dia tidak pernah menyerah. Walaupun yang lain sudah menyerah, dikatakan yang lain sudah mundur. Semuanya mundur. Orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi justru dia bangkit. Bagaimana dengan saudara? Yang lain mungkin sudah mundur hari-hari ini. Semua sudah menyerah. Tapi kita berkata, aku bangkit bersama dengan kuasa Tuhan. Aku percaya, tidak menyerah walaupun dikepung musuh. Tidak menyerah walaupun menghadapi banyak persoalan. Bangkit dan mengalami sebuah kemenangan dalam setiap hidup kita. Bahkan saudara perhatikan apa yang dikerjakan Eliasar. Dia bukan hanya bangkit melawan musuh, tapi dia melawan kelemasan atau kelelahan dalam dirinya. Firman Allah berkata, tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Sudah gak bisa lagi tuh kayaknya bawa pedang. Sudah mulai lesu. Dia sudah mulai kelelahan. Terlalu banyak musuh. Tapi dia membangkitkan semangatnya karena ada kekuatan di dalam hidupnya. Mungkin hari-hari kita berkata, saya sudah lelah Tuhan. Saya sudah lesu. Sepertinya tangan ini sudah tidak bisa digerakkan lagi. Tapi kita percaya Allah berperang bersama dengan kita. Maju bersama dengan Tuhan. Pantang menyerah bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Saudara mau lolos seleksi dalam new normal ini? Engkau ingin mengalami kemenangan di dalam hidupmu? 3 hal harus saudara ingat. Jangan pernah takut kepada apapun yang ada di dunia ini.
takutlah hanya kepada Tuhan yang memiliki dan menciptakan hidup kita. Yang kedua, jangan pernah kita menjadi bagian orang yang tidak bisa mengendalikan diri kita. Menguasai dirimu, penguasaan diri harus ada dalam hidup ini. Dan yang menjadi batasannya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita mau jadi pemenang dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Sekalipun berkata, aku sudah lemah lesu, tapi aku tetap berperang. Tanganku sudah tinggal hanya melekat kepada pedang, tidak berdaya apa-apa lagi. Tapi kita tetap berperang, tidak pernah menyerah. Karena kita tahu Tuhan bersama kita, memberkati kita, dan memberikan kemenangan yang luar biasa buat kita. Amin. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami dikuatkan. Dalam era new normal ini, kami memiliki kekuatan baru di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah menyerah, dan kami akan menguasai diri kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan melihat kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati semua yang sudah mendengarkan dan sudah melihat video ini Bapa, mendengarkan firman Allah ini, dan kekuatan Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih, berkat Tuhan dalam hidup kami, dan kemenangan Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin.